Hideo Shimizu duduk sendirian di sebuah ruang tamu kecil di rumahnya di pinggiran Tokyo. Tapi meskipun tampak tenang di luar, Hideo selalu hidup dalam bayang-bayang kenangan yang menghantuinya. Sebuah dosa yang tidak pernah bisa dihapuskan. Dia adalah seorang pria tua yang dulunya pernah bekerja di unit 731 ketika masih sangat muda. Hideo bukanlah siapa-siapa di unit 731. Dia hanyalah seorang prajurit rendahan yang diberi tugas sederhana. Namun, tugas-tugas sederhana itu membawa dia ke dalam lingkaran kejahatan yang tak terperikan. Pada tahun 1939, ketika Hideo masih seorang pemuda berusia 22 tahun, penuh semangat patriotisme dan dedikasi kepada kekaisaran Jepang, ia dipindahkan ke sebuah kompleks militer rahasia di Manchuria. Tidak ada penjelasan yang diberikan kepadanya, hanya perintah untuk melapor ke Pingfang, tempat yang pada awalnya tampak seperti pangkalan militer biasa. Ketika Hideo tiba di sana, ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari unit 731, kelompok yang ditakdirkan untuk melakukan kejahatan yang paling gelap dalam sejarah perang. Pada awalnya, ia hanya diberi tugas-tugas teknis, seperti menjaga kebersihan fasilitas, memastikan bahwa semua instrumen tetap steril, dan membantu para dokter dengan peralatan medis mereka. Hideo tidak mempertanyakan apa yang sedang terjadi di balik pintu-pintu laboratorium tertutup itu. Ia hanya mengikuti perintah, seperti yang diajarkan kepadanya sejak ia bergabung dengan militer. Namun, perlahan-lahan, Hideo mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di unit 731. Suatu hari, ia diperintahkan untuk membawa seorang tahanan, seorang pria Tiongkok yang kurus dan ketakutan, ke sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan aneh. Di sana, Hideo melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Para dokter mulai memotong tubuh pria itu tanpa diberi obat bius, meneliti organ dalamnya seolah-olah ia adalah hewan percobaan. Jeritan pria itu bergema di kepala Hideo, menembus segala lapisan rasionalisasi yang telah ia bangun selama ini. Malam itu, Hideo tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah pria itu, wajah yang penuh penderitaan dan ketakutan. Hideo mencoba membenarkan apa yang dilihatnya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini dilakukan demi kemenangan Jepang, demi kelangsungan hidup bangsanya. Namun, semakin banyak ia melihat, semakin sulit bagi Hideo untuk menutup mata terhadap kebenaran yang mengerikan itu. Hari demi hari berlalu, dan Hideo terperangkap dalam siklus kengerian yang tak pernah dilupakan. Setiap hari, ia menyaksikan orang-orang tak berdosa disiksa, dijadikan objek eksperimen yang tak manusiawi. Ia menyaksikan anak-anak yang diinfeksi dengan penyakit mematikan, perempuan yang dibedah hidup-hidup, dan pria-pria yang dibekukan hingga mati dalam eksperimen suhu dingin. Hideo tidak hanya menjadi saksi, ia menjadi bagian dari mekanisme kekejaman itu, terlibat dalam operasi yang tak mungkin dihapus dari ingatannya. Ketika perang akhirnya berakhir dan Jepang menyerah, Hideo merasa lega karena kekejaman itu akhirnya berhenti. Namun, rasa lega itu segera digantikan oleh perasaan bersalah yang mendalam. Seperti banyak anggota unit 731 lainnya, Hideo diperintahkan untuk menghancurkan semua bukti dan merahasiakan apa yang terjadi. Ketika ia kembali ke Jepang, Hideo tidak pernah berbicara tentang apa yang dilakukannya di Manchuria. Ia mencoba menjalani kehidupan normal, menikah, memiliki anak, dan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Namun, setiap malam, mimpi buruk itu datang kembali, menghantuinya dengan kenangan akan wajah-wajah para korban yang tak pernah bisa ia lupakan. Selama bertahun-tahun, Hideo hidup dengan beban rahasia ini. Ia selalu merasa bahwa ia tidak layak mendapatkan kebahagiaan yang ia miliki. Setiap kali ia melihat anak-anaknya bermain, ia teringat akan anak-anak yang ia lihat di unit 731, yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk tumbuh dewasa.
Setiap kali ia mendengar tawa cucu-cucunya, ia teringat akan cerita orang-orang yang dibedah tanpa belas kasihan. Hideo mencoba mencari pengampunan dengan berbagai cara. Ia menjadi relawan di rumah sakit, membantu merawat pasien-pasien yang sakit. Namun, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan. Setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan terasa hampa, tidak mampu menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya. Hideo bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya, berpikir bahwa mungkin hanya dengan cara itu ia bisa melarikan diri dari bayang-bayang dosa yang terus mengikutinya. Pada akhirnya, Hideo menyadari bahwa tidak ada pelarian dari masa lalunya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menerima kenyataan bahwa ia akan selalu hidup dengan beban rasa bersalah ini. Di usia tuanya, Hideo memutuskan untuk mengungkapkan kisahnya, berharap bahwa dengan berbicara tentang apa yang terjadi, ia bisa mengingatkan dunia akan bahaya ketika manusia kehilangan kemanusiaannya di tengah-tengah perang. Dalam sebuah wawancara yang jarang ia berikan, Hideo berbicara dengan suara gemetar, mengingat setiap detail tentang apa yang terjadi di unit 731. Ia tidak meminta maaf, karena ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menebus apa yang telah dilakukan. Namun, ia berharap bahwa dengan berbicara, ia bisa mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Setiap malam, dia melihat wajah-wajah korban dari unit 731 yang membuat air mata mengalir di pipinya. Hideo Shimizu menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Eksperimen manusia di unit 731. Unit 731 bukanlah unit militer biasa. Di balik nama yang tampak biasa ini, tersembunyi operasi yang begitu mengerikan, sehingga bahkan dalam perang yang paling brutal sekalipun, apa yang dilakukan oleh unit 731 dianggap sebagai salah satu kekejaman terbesar yang pernah dilakukan manusia terhadap sesamanya. Dalam bayang-bayang ketidakpedulian dunia yang sedang dilanda perang global, unit 731 tumbuh dan berkembang menjadi laboratorium kematian yang tidak mengenal belas kasihan. Salah satu fokus utama unit 731 adalah pengembangan senjata biologis melalui penyebaran penyakit menular. Para ilmuwan di unit ini dengan sengaja menginfeksi tahanan dengan berbagai patogen mematikan, termasuk wabah pes, kolera, antraks, tifus, dan berbagai jenis virus lainnya. Infeksi ini seringkali dilakukan melalui injeksi langsung patogen ke dalam tubuh tahanan atau dengan mencampurkannya ke dalam makanan dan minuman. Dalam beberapa kasus, tahanan sengaja disuntik dengan beberapa penyakit sekaligus untuk mengamati bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap infeksi ganda. Para tahanan yang terinfeksi penyakit ini dibiarkan tanpa pengobatan atau bantuan medis apapun. Dengan para ilmuwan mengamati gejala-gejala yang muncul, perkembangan penyakit, dan akhirnya kematian mereka. Eksperimen ini tidak hanya untuk memahami mekanisme penyebaran penyakit, tetapi juga untuk menentukan berapa lama seorang bisa bertahan setelah terinfeksi, serta bagaimana penyakit itu dapat disebarkan secara efisien di medan perang atau di wilayah musuh. Vivisection atau pembedahan pada makhluk hidup tanpa anestesi adalah salah satu eksperimen paling brutal yang dilakukan di unit 731. Tahanan yang telah terinfeksi penyakit atau yang baru saja ditangkap seringkali menjadi subjek vivisection, di mana tubuh mereka dibedah dalam keadaan sadar. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk mempelajari efek langsung penyakit pada organ tubuh manusia, termasuk hati, ginjal, paru-paru, dan otak, serta untuk melihat bagaimana tubuh manusia merespon luka dan cedera yang disebabkan oleh senjata. Dalam eksperimen ini, para ilmuwan secara metodis mengamputasi anggota tubuh tahanan untuk mengamati kehilangan darah dan bagaimana tubuh berusaha menyembuhkan luka-luka tersebut. Tahanan juga seringkali dijadikan subjek eksperimen untuk mempelajari dampak cedera ekstrim, seperti luka tembak, luka bakar, atau luka tusukan pada tubuh manusia.
Setelah pembedahan, subjek yang masih hidup biasanya tidak mendapatkan perawatan medis, tapi dibiarkan mati perlahan atau dibunuh untuk diautopsi. Unit 731 juga melakukan serangkaian penyiksaan yang dirancang untuk mempelajari batas daya tahan tubuh manusia. Tahanan seringkali dipaksa untuk menjalani penahanan dalam kondisi yang sangat buruk, seperti ruang sempit yang penuh dengan air atau udara yang terbatas. Eksperimen ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana tubuh manusia merespon stres, fisik, dan psikologis yang ekstrim, serta untuk menguji teknik penyiksaan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari tahanan militer. Penyiksaan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mental. Dengan banyak tahanan dibiarkan dalam kondisi kebingungan, takut, dan tak berdaya sebelum akhirnya dieksekusi atau dibiarkan mati karena penyakit atau cedera. Eksperimen yang dilakukan oleh Unit 731 meninggalkan warisan yang sangat kelam dalam sejarah manusia. Ribuan orang tewas dalam penderitaan yang luar biasa sebagai korban eksperimen kejam ini. Meskipun eksperimen tersebut memberikan data yang sangat detail tentang berbagai penyakit dan respon tubuh manusia, hasilnya didapatkan dengan cara yang sangat tidak etis dan tidak manusiawi. Setelah perang berakhir, banyak ilmuwan dan personel yang terlibat dalam Unit 731 berikan kekebalan dari penuntutan oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas data penelitian yang mereka miliki, meninggalkan luka dan ketidakadilan yang masih dirasakan hingga hari ini. Perang Dunia Kedua adalah ujian akhir bagi dunia, di mana semua negara mengerahkan seluruh sumber daya dan kecerdasan mereka untuk bertahan dan menang. Di dalam kobaran konflik, perang tidak hanya menguji keberanian dan kekuatan fisik para prajurit di medan tempur, tapi juga menggali jauh ke dalam jiwa manusia, mengungkap sisi-sisi yang paling kelam. Ini adalah medan di mana batasan moral dan etika seringkali terpinggirkan, demi mencapai kemenangan apapun biayanya. Disinilah, di tengah-tengah kekacauan dan kehancuran yang dihasilkan oleh perang, Unit 731 lahir. Unit ini adalah sebuah penggambaran dari bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasanya digunakan untuk kemajuan peradaban dapat disalahgunakan menjadi alat penghancur dan penderitaan yang tak terbayangkan. Pada awal abad ke-20, dunia mengalami perubahan besar dengan bangsa-bangsa berlomba untuk memperluas kekuasaan mereka. Kekaisaran Jepang yang telah berkembang pesat sebagai kekuatan militer dan ekonomi di Asia memiliki ambisi yang lebih besar untuk mendominasi seluruh wilayah Asia Timur. Setelah keberhasilan mereka dalam perang Rusia-Jepang dan aneksasi Korea, Jepang mengalihkan pandangannya ke Tiongkok, sebuah negara besar dengan sumber daya yang melimpah dan posisi strategis yang penting. Namun, dominasi atas Tiongkok tidak datang dengan mudah. Perang Tiongkok-Jepang kedua yang dimulai pada tahun 1937 membawa Jepang ke dalam konflik yang brutal dan panjang. Di tengah kekacauan perang ini, Jepang mulai menyadari bahwa kemenangan tidak hanya bisa diraih melalui kekuatan militer konvensional. Mereka membutuhkan keunggulan strategis yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah senjata yang bisa menundukkan musuh mereka tanpa harus terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dan melelahkan. Disinilah muncul ide untuk mengembangkan senjata biologis dan kimia. Senjata yang memiliki potensi untuk menghancurkan musuh dari dalam, secara diam-diam dan tanpa peringatan. Namun, untuk mewujudkan senjata-senjata ini, diperlukan eksperimen yang tidak bisa dilakukan di laboratorium biasa. Dibutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih tersembunyi, dan lebih bebas dari pengawasan internasional. Dengan latar belakang inilah, Unit 731 didirikan. Letnan Jenderal Shiro Ishii, seorang dokter militer dengan visi yang mengerikan, ditunjuk untuk memimpin unit rahasia ini. Ishii adalah seorang pria dengan ambisi besar dan tanpa batasan moral. Dia melihat perang sebagai kesempatan untuk mendorong batas-batas ilmu pengetahuan di tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Baginya, tubuh manusia adalah alat yang bisa dimanipulasi untuk mengungkap rahasia alam yang paling gelap. Sebuah pandangan yang akan membawanya
untuk melakukan tindakan yang paling mengerikan dalam sejarah perang modern. Manchuria, wilayah di Tiongkok yang telah diduduki oleh Jepang sejak awal 1930-an, menjadi lokasi yang sempurna untuk proyek ini. Jauh dari mata dunia, di sebuah kompleks besar di Pingfang, dekat Harbin. Unit 731 mulai beroperasi dengan satu tujuan utama, yaitu untuk mengeksplorasi potensi senjata biologis dan kimia melalui eksperimen pada manusia. Kompleks ini bukanlah laboratorium biasa. Ini adalah pabrik kematian, tempat di mana manusia diperlakukan sebagai objek percobaan. Perang adalah alasan dan justifikasi bagi keberadaan Unit 731. Tanpa perang, tindakan kejam yang dilakukan oleh unit ini mungkin tidak akan pernah diizinkan atau dibayangkan. Namun, perang juga menyediakan perlindungan bagi Unit 731, memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa takut akan pengawasan atau hukuman. Dalam suasana perang, di mana hidup dan mati menjadi begitu relatif, Unit 731 bisa melakukan eksperimen yang bahkan di masa damai akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Ketika perang makin intensif dan kemenangan semakin sulit diraih, kebutuhan Jepang untuk menemukan senjata baru semakin mendesak. Disinilah Unit 731 memainkan peran krusialnya. Mereka tidak hanya mengembangkan senjata baru, tapi juga menguji mereka di lapangan. Bagi Jepang, Unit 731 menjadi simbol dari usaha terakhir mereka untuk memenangkan perang dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti mengorbankan ribuan nyawa tak bersalah. Dalam bayang-bayang perang, Unit 731 berdiri sebagai pengingat yang mengerikan tentang apa yang terjadi ketika ilmu pengetahuan digunakan tanpa moralitas. Ketika manusia diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai sesama makhluk hidup. Perang yang seharusnya menjadi ujian keberanian dan kehormatan di tangan Unit 731 menjadi lahan subur bagi kekejaman dan kebrutalan yang tak terlukiskan. Di satu sisi, ada pertempuran sengit di medan perang yang memakan banyak korban. Di sisi lain, ada perang biologis yang dilakukan dengan diam-diam, menambah penderitaan rakyat yang sudah berada di ambang kehancuran. Kedua jenis kekerasan ini saling melengkapi dalam tragedi yang terjadi selama Perang Jepang-Tiongkok kedua. Unit 731 merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah Perang Dunia Kedua, di mana sains dan teknologi disalahgunakan untuk kepentingan militer dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Hingga hari ini, kisah Unit 731 menjadi peringatan abadi tentang bahaya dari kekuasaan yang tak terkendali dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.